Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, jelang puncak arus balik lebaran, ribuan kendaraan sepeda motor di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, Jumat siang terjebak kemacetan panjang hingga 4 km. Kemacetan panjang terjadi di ruas persimpangan 4 lampu merah jalur arteri Pemuda Kota Cirebon, Jumat siang. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Lamanya durasi lampu merah di titik persimpangan ini mengakibatkan kemacetan hingga 4 km. Selain meningkatnya gelombang volume kendaraan pemudik sepeda motor, kepadatan juga diperparah dengan adanya angkutan umum yang sudah beroperasi. Pada H+4 Lebaran, sejak Jumat pagi, ribuan kendaraan yang mengarah dari Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung terus menunjukkan peningkatan volume kendaraan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sejak pukul 12 Jumat dini hari hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 27.685 kendaraan roda 2. Hingga saat ini, gelombang arus kendaraan dari arah Jawa Tengah terus mengalir deras dan terjebak kemacetan di titik persimpangan lampu merah. Diperkirakan gelombang pemudik akan terus meningkat hingga mencapai puncak arus balik pada tanggal 6 dan 7 April mendatang. Pemudik pun diimbau agar selalu mewaspadai rambu-rambu lalu lintas lantaran kondisi cuaca di Cirebon sedang turun hujan yang membuat jarak pandang pengemudi terganggu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Puncak dipadati oleh warga yang ingin berwisata. Rekayasa lalu lintas pun sudah mulai diterapkan. Dari pantauan udara, kawasan Simpang Gadok dipadati kendaraan dari dua sisi. Rekayasa lalu lintas pun sudah mulai diterapkan. Ganjil genap berlaku satu arah menuju Puncak. Kemacetan terjadi dari exit tol Ciawi, kendaraan yang keluar dari arah tol Jagorawi dan sekitarnya, serta dari arah jalur utama Kota Bogor menuju Ciawi. Jalur Puncak tidak hanya dilalui oleh kendaraan masyarakat yang berwisata, namun juga perlintasan menuju Cianjur dan Bandung. Ya, pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas kontraflow arah Jakarta diterapkan untuk mengurai volume kendaraan. Tercatat lebih dari 34.000 kendaraan mengarah ke Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Lebaran 2025. Skema rekayasa lalu lintas dengan kontraflow diterapkan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 untuk mengurai volume kendaraan. Sementara puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada 6 April mendatang. Pelabuhan Bakauheni Lampung, pemirsa, dipadati kendaraan pada Jumat malam. Sekitar 30.000 penumpang dan 7.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Antrean kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa dari dermaga eksekutif terjadi sejak Jumat sore. Namun demikian, kepadatan ini masih dalam kategori normal lantaran belum mengular hingga pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan data 4 April, sekitar 30.000 pemudik menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, ada 7.000 kendaraan menyeberang dari Bakauheni. Kenapa aku pilih mineral? Soalnya cuma ini. Ya, dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Reza Zanski dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan dan rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama Karawang. Dan kita akan ke Salam terlebih dahulu, pemirsa, di gerbang tol Cikatama. Selamat malam. Salam, seperti apa situasi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Ayah dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai tampak adanya kepadatan antrian kendaraan. Namun memang untuk antrian kendaraan ini terjadi karena kendaraan mengantri untuk memasuki di gardu tol Cikampek Utama karena memang terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana hingga saat ini juga sudah tercatat ada lebih dari 60
63.000 kendaraan yang sudah kembali mengarah ke Jakarta di momen arus balik ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga masih diterapkan sistem atau skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way yang dimulai dari gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414 hingga di gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70. Kemudian rekayasa lalu lintas diberlakukan kembali dengan sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dengan menggunakan kontraflow 2 lajur dan kemudian diperkecil menjadi 1 lajur mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 41 karena memang terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini dari pihak PT Jasa Marga saat ini membuka sebanyak kurang lebih 22 pintu gardu tol untuk nantinya bisa mengurai antrian kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta di momen arus balik ini. Dan saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari kepolisian saat ini sudah membuka jalur operasional dari jalan tol Japek 2 Selatan dari arah Sadang hingga Bojongmangu sepanjang kurang lebih 31 km yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan lalu lintas dengan kendaraan yang akan menuju dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa bahwa saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga ini masih memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang masih akan berlangsung hingga pukul 5 pagi nanti. Dan kemudian ini nantinya akan diperpanjang pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang untuk diskon tarif tol tersebut yang diharapkan ini bisa dimanfaatkan bagi para pemudik yang hendak balik menuju ke Jakarta agar nantinya tidak terjadi kepadatan ataupun juga kemacetan lalu lintas di jalan tol sehingga ini pemudik bisa mengatur ulang jadwal kembali di arus balik ini dan tidak terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas di jalan tol menuju ke arah Jakarta. Ayah. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita akan melihat seperti apa situasi di Pelabuhan Bakauheni dan kita beralih ke Syahreza Zanski di sana. Selamat malam, Syahreza. Apakah sudah ada antrian di Pelabuhan Bakauheni yang menuju ke Jakarta? Ya baik Ayah dan juga pemirsa, sejatinya antrian selalu ada sejak sore tadi. Frekuensinya ini hampir 1 jam hingga 3 jam. Memang antrian memang selalu ada, namun tampaknya tidak begitu padat ataupun antrian ini mengular dari pintu masuk menuju dermaga hingga ke pintu masuk pelabuhan. Sehingga kategorinya memang masih ramai lancar Ayah dan juga pemirsa, dan seperti inilah bersama juru kamera Sutrisno akan menunjukkan kepada Anda ini situasi terkini pada malam ini. Memang terlihat begitu padat Ayah, namun ini bisa terurai dengan sesuai frekuensi jamnya, yakni 1 jam hingga paling lambat yakni 3 jam, di mana kapal di Pelabuhan Bakauheni ini sejatinya berangkat setiap 1 jam dan selalu ada di tiap jamnya. Dan ini adalah kendaraan yang ingin melaju ataupun masuk ke dermaga 7 dan juga 1. Memang ini tampak padat sekali Ayah, dan terlepas dari itu memang untuk Pelabuhan Bakauheni sendiri difokuskan untuk kendaraan pribadi, roda 2, roda 4 dan juga bis dan juga travel, sehingga golongan kendaraan seperti truk bermuatan besar ini dialihkan ke pelabuhan, ke Wika Beton dan juga pelabuhan BBJ tentunya. Dan kami informasi yang kami terima Ayah, per 4 April ini data per 12 jam ada 30.000 orang yang sudah diseberangkan dari Pulau Sumatera menuju ke Jawa. Di periode yang sama jelas ada 7.000 kendaraan sudah diseberangkan dari tempat yang sama. Namun terlepas dari itu Ayah, ini merupakan puncak arus balik, namun kami belum melihat adanya kepadatan yang mengular hingga pintu masuk pelabuhan. Memang sudah disiapkan berbagai skema seperti delaying system, buffering zone dan juga clustering, namun karena tingkat kepadatan ini masih belum terlihat hingga 4 km lebih, artinya belum diterapkan. Dan memang sesuai dari arahan dari pihak Kapolda Lampung bahwasanya akan diterapkan delaying system jika sudah antrian mencapai 4 km, dan nantinya akan dimanfaatkan juga buffer zone di sekitar Pelabuhan Bakauheni ataupun di luar Pelabuhan Bakauheni seperti di berbagai rest area yang mengarah ke tol Bakauheni ataupun di jalur arteri. Sehingga kami masih menunggu Ayah apakah nantinya akan terjadi kepadatan yang mengular dari pintu masuk dermaga hingga ke pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Namun bisa dipastikan per hari ini sudah ada sekitar 30.000 penumpang yang sudah diseberangkan, dan ada 7.000 kendaraan yang sudah juga diseberangkan ke Pulau Jawa, di mana ini mayoritas merupakan kendaraan pribadi
baik itu roda 4, roda 2, dan juga bis hingga travel tentunya. Ayah. Baik, belum ada antrian yang mengular di Bakauheni, sementara di gerbang tol Cikatama sudah mulai terlihat kepadatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Pemirsa, sejumlah polisi di pos terpadu Letter U Jalur Gentong Tasikmalaya berjoget saat mengatur arus balik. Momen ini terjadi saat skema one way di jalur lingkar selatan ini diterapkan. Para polisi yang berasal dari gabungan petugas Polsek Tasikmalaya Kota berjoget bersama sambil mengingatkan para pengguna jalan untuk berhati-hati di perjalanan. Aksi ini pun menghibur para pemudik yang melintasi jalur Gentong. Acara ini oleh